Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini sangat spesial. Saya bersama apa nih? Saya nyebutnya 3 Sri Kandi atau 3 cewek-cewek semua saya. Ada Gak 3 Charles ada Angel. Charles Angel, benar nih 3 nih. Ada 3 sahabat tapi beda gedung ini kan, di kantor. Dari kepegawaian saya sapa dan Mbak Rini, dan Mbak Ayu, dan Mbak Sasti. Selamat datang di channel saya. Halo. Ini Mbak Sasti itu lagi sekolah ya, statusnya ya? Iya. Sekolah. Mbak Ayu cuti melahirkan. Sudah aktif kembali. Oh, sudah. Per April akhir kemarin. Siap. Kalau Mbak Ari ini biangnya ya, maksudnya ibunya gitu ya. Ibunya mbak-mbak semua ini. Sepuh ya. Sepuh. Mbak-mbak sekalian ini, hari ini kita pengen ngobrolin lah tentang kepegawaian. Menarik buat saya karena di kantor kita kan sangat teknis gitu ya. Maksudnya, wah urusannya teknis banget lah. Ada 12 unit teknis dan segala macam. Ada satu bagian kepegawaian ini yang nggak ngurusin teknis, tapi menurut saya malah bisa jadi tanda kutip core of the core gitu ya. Karena yang memikirkan manusianya, memikirkan SDM, atau memikirkan si A, si B itu ada di mana, penempatan segala macam. Ini sebenarnya kepegawaian itu ngapain sih Mbak Arini kerjaannya tiap hari? Atau dalam, kalau kita andaikan big nih ya, big jadi satu kapal lah gitu ya, kapal berlayar itu, kepegawaiannya apanya? Nahkodanya, apa jadi engineer-nya, atau jadi ngurusin krunya aja gitu? Apa yuk? Ngapain Sas? Ayo, Sasi yang gitu. Ini kayak lagi dites malah nih. Dites. Coba teman-teman yang muda-muda ini menurut teman-teman gimana? Kayak gimana, silahkan. Kalau apa ya, kepegawaian itu, kalau kita kan sebenarnya support function. Dari mulai perencanaan, pengadaan, terus kita manajemen SDM-nya itu sendiri, sampai soal kinerja dan outputnya tuh ya sebenarnya outputnya balik lagi ke BIJ juga gitu kan, karena emang sebenarnya HRD ya, ibaratnya kepegawaian itu sama dengan HRD ya. Yaitu tuh kita ada jalinan kerjasama atau antara sesama. Jadi kita tuh di tengah-tengah antara pimpinan sama pegawai. Kita menjalin kerjasama dengan pegawai, kita juga bekerja sama dengan para pimpinan. Gitu. Jadi penyambung gitu ya Mbak ya. Ini versi Mbak Sasti. Versi Mbak Ari ini kayak apa? Ini udah bener belum Mbak jawabannya Mbak? Ini jawabnya satu-satu gitu ya? Enggak. Silakan Mbak Ari nih. Coba Ayu dulu kali, ini ada anak. Oh iya, silakan Ayu. Mungkin mau menambahkan. Nambahin aja sih emang sama kayak Mbak Sasi bilang, kita tuh support function. Dan sistemnya kalau menurutku ya kita bentuknya kerjasama. Bukannya siapa membantu siapa, memang bentuknya tuh sifatnya kerjasama. Kita di sini membantu buat kebijakan yang jadi kita ada pimpinan sama ada pegawai. Pegawai itu menurut aku customer. Jadi yang kita kasih tuh layanan jasa. Jadi yang kita kasih layanan jasa tapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku juga gitu. Bukan semaunya kita sendiri atau beda sama perusahaan swasta yang bisa ngatur maunya seperti apa. Kalau kita kan sudah ada aturan yang sifatnya terpusat gitu. Jadi memang bedanya HRD di swasta sama di pemerintah ya bedanya itu Mas. Kita nggak bisa ngatur sendiri sesuai dengan maunya CEO. Jadi pemimpin di instansi beda sama pemimpin di swasta. Jadi kita ikutin aturan pemerintah pusat gitu. Jadi sifatnya kerjasama aja. Oke. Jadi semakin jelas nih. Jadi bedanya kalau di swasta CEO sama pegawai itu bisa langsung direct ada hubungan gitu ya. Sedangkan di instansi pemerintah itu ada bagian HRD kepegawaian inilah yang menyambungkan tadilah entah tadi mungkin pemenuhan kebutuhan personil di tiap-tiap bidang dan segala macam mungkin ya. Oke, kalau Mbak ini mungkin menambahkan silakan. Iya, menyempurnakan. Jadi ya, apa ya? Dulu tuh mungkin karena apa? Mungkin karena perjalanan hidup lah, kayak udah tua banget ya. Biasa perjalanan selama
selama di kepegawaian dan dulu pernah di SDM di swasta juga. Kalau aku pernah dikasih tahu gini, Farid, katanya ya HR itu adalah kesadarannya organisasi bahasanya gitu. Jadi ternyata aku ngerasain sih. Jadi ada satu rasa pernah belajar gitu ya. Kalau di orang HRD itu harus memperhatikan tentang namanya itu istilahnya EEO, Equal Employment Opportunity. Jadi orang HRD itu basicnya harus memperlakukan seluruh pegawai itu sama. Based on apa? Tergantung. Kalau di pemerintahan berarti aturan. Terus kalau di swasta mungkin ada kepentingan pemilik saham dan sebagainya, itu juga masuk ya pada akhirnya. Tapi dirangkumnya dalam aturan sih. Jadi sepertinya kalau aku sih ngerasanya kalau orang kepegawaian itu ya benar kata Saksi juga, memang ada kepentingan pegawai yang kita pikirin, tapi juga kepentingan organisasi yang kita pikirin juga. Jadi di tengah-tengah gitulah. Rasanya ada beberapa kejadian yang ya gitulah, aku sih ngerasanya gitu. Ya. Jadi kalau dalam realisasi sehari-hari itu gimana Mbak kerjanya Mbak? Kalau di tim teknis kan ada survei, ada ngolah data dan segala macam. Kalau kepegawaian secara umum meliputi apa saja pekerjaan-pekerjaannya? Banyak ya. Kalau kepegawaian dari mulai lahirnya pegawai sampai pegawai pensiun gitu ya. Dari mulai lahir, terus baru itu masih balita. Ini kan treatmentnya beda, terus udah agak lebih lama, treatmentnya beda lagi, terus sampai ke pensiun, diurusin pensiunnya, ya kurang lebih kayak ngurus anak gitu kali ya. Mungkin ya, soalnya kan orang bisa kan, kayak gitu. Betul. Mungkin. Kan menarik sekali ya, kalau saya mau nggak mau harus membandingkan dengan saya yang di unit teknis gitu ya. Kalau kita bekerja gitu kan, ngadepinnya laptop, komputer, peralatan survei yang mereka mau diapain aja diem gitu ya, maksudnya mau disuruh processing data 24 jam sehari juga mereka kuat-kuat aja gitu kalau kuat gitu ya. Ini mbak-mbak sekalian kan berhadapan dengan hal yang dinamis termasuk dengan tadi ya, ngadepin orang juga gitu, orang yang saya yakin ini seringkali mungkin dapat tanda kutip mungkin pertanyaan-pertanyaan, komplain dan segala macam yang tadilah kita itu tidak ini sekalian curhat ini ya, mumpung bisa curhat ini kan tadi dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin pas cerita atau pas komplain sedang emosi atau mungkin sedang sedih atau mungkin taunya pokoknya katakanlah mohon maaf mungkin nggak becus kerja lah atau apa ini gimana itu menghadapi sekian ratus orang yang kemudian dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti itu gimana mungkin apa ya apa yang dilakukan tips dan trik untuk menghadapi seperti itu? Mungkin dari Mbak Sasti silakan. Apa ya? Pernah sih dulu pengalaman waktu awal-awal esi presensi ya. Kita tuh kan apa ya tau lah chaosnya kayak apa. Aku tuh sampai datang dia tuh udah melotot, udah sampai gemeteran gitu kan. udah gitu terus sampai diteleponin pegawai, terus sambil marah-marah. Saya nggak ikhlas dunia akhirat dan segala macam. Itu ya. Sampai ada dunia akhiratnya ya Mbak ya? Ada, banyak. Sampai disumpahin dunia akhirat loh. Iya, jadi itu kayak apa ya? Makanya kepegawaian HR itu kan personal touch-nya tuh ini banget ya, kuat banget sampai itu di luar jam kerja pun kita masih sampai yang komplain, yang dia ngerasain curhat, dan ketika kita menghadapi pegawai yang ya seperti itu ya mungkin ada kita juga sambil belajar ya, awalnya kan kaget, terus takut, terus kita juga mau nggak mau nanya ke atasan, terus kalau misalnya atasannya juga nggak ada solusi misalnya, terus kita bisa nanganin sendiri. Itu sebenarnya perjalanan sih, karena memang kan ada yang kaget pegawai kan, ada yang kaget segala macam. Tapi lama-kelamaan semua jadi akhirnya mengerti gitu. Dan kalau awal-awal tuh dulu saya pernah
berantem sama angkatan saya. Oh gitu? Wah, ini sampai Oh. berantem ya. Ketua angkatan loh ya Mbak Sasti ya. Itu Iya, satu angkatan jadi aja ada- berantem, apalagi yang angkatan senior. Iya, karena apa? Kalau senior kita nggak bisa ngelawan ya, paling Justru ngelawan itu. ya. Paling cuma iya Pak, maaf gitu ya segala macam. Kalau yang angkatan tuh tolonglah kalian ngerti gitu loh posisi saya itu seperti apa gitu kan. Terus mencoba untuk lebih lebih terbuka kayak gitu. Tapi ya ada aja pasti oknum-oknum yang tidak mengerti, yang iya pokoknya yang Yang apa? tutup mata gitu Yang ya. malah Provokatif. ngomporin gitu. Yang malah provokatif kayak gitu. Tapi ya berjalan dengan waktu akhirnya kita jadi deket, terus kita jadi apa? Jadi sharing gitu karena memang miskomunikasi aja. Jadi sebenarnya ada apa ya? Ada informasi kalau kita menyampaikan informasi itu secara jelas, orang juga paham gitu dan dia jadi mengerti posisi kita. Jadi ya apa ya, komunikasi seperti itu sih penting banget gitu. Jadi ya kita juga terkadang nih apa yang ngerasa lah jadi enemy untuk beberapa orang, terus cuma ya gimana kita menjalin hubungan sama orang-orang ya itu sih emang PR buat kepegawaian gitu. Jadi harus benar-benar terbuka sama semua orang. Gitu Itu ya. sih. Oke. Saya kalau sama Mbak Ayu ini punya pengalaman agak banyak terkait dupak kayaknya Mbak ya. Saya paling haru tanda kutip atau ini diingatkan Mbak Ayu ngajuin dupak Mas ini. Oh, benar juga tuh. Mas ini belum diteruskan ke atasan atau apa. Saya kira itu menurut saya satu personal approach yang sangat mendapat apresiasi yang luar biasa karena pendekatannya sudah personal dan saya kira itu bentuk tanda kutip ya pengorbanan. Itu saya kira bukan lagi ke sistem kepegawaian, nanti ada staf yang mau tanda kutip tadi meluangkan waktu untuk personal approach. Saya kira hal yang bagus itu. Dari Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Itu nggak cuma ke Farid aja kan? Justru itu makanya orang kan tiap orang jadi ini kan, jadi terasa oh ini diperhatikan gitu seperti itu. Gimana Mbak Ayu, mungkin mau menambahkan silakan. Nyambungin dari Mbak Sasi aja kok, sebenarnya sama, aku nyambungin aja. Jadi kalau emang ke pegawai itu kalau udah punya komplainan itu kan sebenarnya nggak mau tahu, taunya didengarkan. Jadi ya kalau yang aku pelajarin awalnya pasti bener kaget kayak Mbak Sasi bilang. Sampai di tahap ini ya lebih belajar empati gitu. Kita belajar berusaha mendengarkan apa yang mereka rasakan. Jadi ya approach yang dilakukan tadi sebenarnya supaya teman-teman di luar kepegawaian tuh tahu kita tuh sebenarnya pengen bangun engagement yang bagus gitu. Jadi mereka juga nggak punya pikiran negatif kalau itu sebenarnya nggak peduli sesuatu hal yang terjadi atas sebuah komplainan itu memang bukan keinginan kita gitu, karena memang suatu kondisi yang memang hal itu yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya yang bikin suatu kondisi terlalu buruk adalah ada gap antara kenyataan sama pemikiran di dalam rasa kecewa mereka sih gitu. Balik kita nggak ada maksud apa-apa, misalnya ditanya kok tukin belum cair. Ya padahal tukin aku juga belum cair gitu. Sama-sama belum ternyata ya. Sama-sama belum gitu kan. Tapi kok kita yang disalahin gitu misalnya. Jangan nangis. Kayak buat releasing gitu loh. Releasing stres kita loh. Mbak Arini mungkin mau menambahkan, silakan. Aku ya komplainan itu ya ngalamin ya. Tapi ini nyambung Sasi ya, Farid. Aku sebenarnya sama Sasi waktu itu ini banget sih. Berasa banget waktu pas Tukin pertama kali ada di BIJ itu kan, dan SI presensi pertama kali jalan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa sih. Dan kebetulan waktu itu kan aku sama Sasi ya satu tim, Sasi yang PIC-nya, jadi ngerasain banget Sasi itu di garda depan gitu. Tapi alhamdulillah sih, tapi orangnya ini memang cocok lah, alhamdulillah sih gitu, bisa. Pasrah bukan cocok kali ya. Enggak. Ini aku di sini mau bilang bahwa Sasi itu tangguh banget. Beneran, serius. Satu dari cewek yang tangguh di kepegawaian itu Sasi. Itu kita nggak ngomongin Sasi ya sekarang. Aku jadi terharu. Ini nggak apa-apa, ngomongin di depan orangnya itu nggak apa-apa Mbak.
Nggak boleh ngomongin di belakangnya, katanya gitu ya. Aku belajar dari Bu Susi, Farid. Kalau di Bu Susi itu senior kita ya di kepegawaian. Kalau orang di kepegawaian itu harus tahan banting. Kenyataannya. Karena gini Farid, misalnya ya, ini aku kasih contoh sama, ini no offense sama teman perencanaan di depan ya. Jadi di depan kita kan perencanaan. Misalnya teman perencanaan ada komplain dari unit. Nah, yang komplain kan membawa unit. Membawa unitnya kan, komplain terhadap pekerjaan yang terkait perencanaan itu ada masalah di unitnya. Nah, dia komplain ke perencanaan. Nah, kalau orang-orang yang komplain ke kita itu tidak membawa unit loh, dia membawa kepentingannya sendiri. Dan ketika orang terusik kepentingannya sendiri, personal yang tahu sendiri ya, emosional, yang biasanya jinak bisa jadi, ya maksudnya itu wajar karena kan yang personal, yang biasanya kalem bisa jadi kayak macan. Oh, itu kenyataan loh. Jangan salah, yang nyumpahin sampai dunia akhirat itu orang yang kalem justru. Jadi saya tapi nggak perlu sebut inisial, Mbak. Inisial sih. Nggak perlu sebut inisial. Sebut saja Melati. Oh, Melati ya. Kalau Melati cewek loh berarti. Tapi aku paham sih, karena kan memang personal. Jadi memang kepentingan pribadinya yang terusik kan. Nah, tadi benar kata Ayu, ada gap. Nah, itu kita harus lebih ngasih informasi yang lebih jelas ke teman-teman sih. Ya mereka nggak salah, karena kan mereka menerima informasinya mungkin sepotong, mungkin nggak komplit gitu. Wah, menarik sekali juga. Ini sambil saya cerita gitu ya. Kemarin yang waktu paling baru kan yang presensi yang dengan lokasi GPS itu, Mbak. Itu kan yang hari pertama tuh ya harus diakui agak loading websitenya tuh lama sekali itu ya. Nah, yang kemarin saya kan di bidang toponim ini ada 1-2 yang staff senior yang mungkin kurang familiar lah dengan presensi di HP dan segala macam ya. Wah, ini aku nggak bisa nih. Itu ya maksudnya di satu sisi, wah ini gimana kalau kayak gini ya? Kalau kita yang muda mungkin rajin refresh dan segala macam masih mungkin ada. Tapi yang senior-senior kan kadang kasihan juga gitu ya, Mbak ya. Ini menarik sebenarnya bagaimana pertimbangan-pertimbangan terkait dengan tadi kondisi staff segala macam dipertimbangkan untuk tadi mungkin ada hal-hal baru yang semangatnya tentu perbaikan, tapi seringkali menghadapi tantangan-tantangan yang seperti tadi lah, baik teknis maupun non teknis. Gimana Mbak hari ini? Satu lagi deh. ini kondisi real ya, cuman kan kalau aku sekarang tuh saya nggak nanganin ya. Aku pastinya nanganin waktu di awal kan emang. Sekarang kan nggak nanganin, tapi ngobrol terus sama Mas Rasid ya, ini ngomong-ngomong ya, off the record ya. Mas Rasid ini sering ngobrol sama aku, jadi dia ngalamin sekarang gimana betapa beratnya ngadepin komplainan pegawai yang terus-menerus gitu. Dia ngalamin dan sering ngobrol sama aku. Ya aku cuman bilang ya memang ya seperti itu, semuanya juga ngalamin gitu. Ya udah Mas disikapi aja secara bijak. Kalau yang jelas sih pada saat sistem baru itu diterapkan, pasti ada sekelompok orang yang it's okay gitu jalan, mereka udah gampang lah nerima perubahan itu. Tapi ada sekelompok lain yang berat banget. Jadi karena kan ya tadi yang disampaikan Farid itu. Tapi kan sistem baru itu harus tetap jalan ya. Nah, dalam situasi kayak gitu saya emang ya udah harus diputusin. Memang pasti mungkin ada yang dirugikan. Nah, sebisa mungkin dari kita sih informasiin, terus encourage atasannya sih biasanya untuk membantu gimana supaya bisa lebih bawahannya kesulitan bisa dibantu juga, teman-temannya juga ya sejauh yang bisa kita lakukan sih gitu. Teman-teman mau nambahin? Ya, karena memang mau tidak mau memang kalau kepegawaian itu seperti yang disampaikan tadi memang personal kali ya, maksudnya memang akhirnya balik ke individu-individu, tidak lagi satu bidang gitu yang setiap individu pun bisa mengalami permasalahan yang berbeda-beda yang padahal satu isu aja bisa berkembang ke sekian puluh tantangan gitu ya. Gimana ini Mbak Ayu ini menghadapi apakah sudah menjadi baja ini mentalnya atau malah jadi titanium ini? Gimana? Bye. Ya kalau
ini ngomongnya nggak formal aja. Kalau lagi nggak capek ya dihadapinnya ya baik-baik aja Mas, dibawa tenang, dibawa asik gitu. Ini ada komplain ini nih, ya udah jawab dengan baik gitu kan. Syukur kalau bisa terima, kalau nggak ya kita coba jelasin lagi. Tapi somehow gitu kita lagi lelah, deadline banyak gitu ya, mungkin ya manusiawi kadang juga ngerasa lelah. Apalagi kalau sebenarnya paling keganggu sama komplain kalau pagi hari itu merusak harian. Pagi hari belum jam kantor. Belum jam kantor. Oh biasa itu Mas. Aku tuh nyambung. Jadi nyambung dulu kerjaan marketing. Berhenti dari marketing masuk PNS, kirain bakalan kerja tuh beneran 9 to 5. Ternyata di bagian ini ya sama aja. Sama aja. Sampai kadang-kadang kepikiran mau ganti nomor loh sebenarnya. Sampai segitunya. Dua nomor itu. Iya Bu, dulu ya kalau lagi capek kali atau lagi down gitu misalnya, ya jujur aja, kita nggak ada yang perfect gitu. Ada masa di mana kita juga ngerasa lelah saat masalah datangnya tuh barengan misalnya. Kalau saya di unit teknis itu kan secara umum mau di beda deputi pun ya isinya tentang pemetaan gitu ya. Kita mapping cuma yang di mapping berbeda segala macam. Kalau kepegawaian itu mungkin ada nggak hal-hal yang sebenarnya di pegawaian itu common issue di kepegawaian itu mungkin orang-orang yang non kepegawaian nggak tahu sebenarnya kondisi itu apa, hal-hal unik yang mungkin di kepegawaian yang ada yang mungkin menarik gitu, Mbak Ani misalkan. Coba aku nggak kepikir apa ya, belum. Apa Kak? Hal unik, sebenarnya. Pengalaman gitu maksudnya. Ya mungkin ada hal-hal yang orang mungkin belum tahu tentang kepegawaian gitu apa. Ya sebenarnya kayak kayak masalah kayak lupa absen kayak gitu. Kita kan biasanya gampang kan memang. Ya udah gimana kan namanya lupa absen gitu kan. Ya memang aturannya kan seperti itu. Kalau lupa ya berarti kan salah kalian juga gitu kan. Kita juga sering lupa absen. Terus jadinya lupa upload misalnya kan, lupa absen, lupa upload gitu. Jadi kayak aduh kayak ngaca nggak sih gitu. Terus kita mau komplain juga ya udahlah gitu kan, jadi kayak udah ya gitu kan. Ya udah mamam deh tuh gitu kan kalian sih. Jadi ya ya sama aja sebenarnya. Kalau yang kayak kita juga maksudnya namanya manusia ya tadi kan, ya sama aja. Terus kita juga kadang ya sebenarnya sama aja sama pegawai lain gitu. Kadang kan kalau kita ketemu sama orang gitu kan, jadinya dia ngerasa mungkin takutnya kita ngerasanya ya ada orang kepegawaian nih kayaknya gimana, padahal mah kita juga blee gitu. Kita sama aja. Kami mawon. Gitu. Tapi ya kita nggak boleh marah-marah gitu. Yang ada ntar kita malah ditambah marah-marah sama yang lain gitu. Sama gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Jadi Asli ini curhat banget loh Farid. Ini kayaknya nanti judulnya diubah ini, curhat Sasti ini. Background ya. Kita ini aja lah komentator. Mbak Sasti paling banyak ketemu orang langsung soalnya. Gitu ya. Dan ya pekerjaannya yang isunya tuh lumayan Kak? Iya, dan yang lucunya gini, saya kan ngurusin presensi, ngurusin tugas belajar, yang itu tuh masalahnya nauzubillah, maksudnya Masya Allah gitu kan. Dan lucunya ketika ada beberapa pekerjaan bidangnya pasti kan berbeda itu. Orangnya dia juga yang bermasalah gitu loh, kan jadinya pusing gitu kan, ini orang yang bermasalah atau kitanya gitu kan. Tapi emang iya. Tapi dia lagi, aduh pusing deh gitu kan. Kalau orang-orang yang fine aja, nggak yang nggak terlalu banyak komplain atau gimana ya, biasanya lurus-lurus aja gitu. Jadi kita jadi bingung. Kenapa ya gitu, kenapa dia lagi gitu kan. Ini loh Farid mau nambahin ya, menyambung tadi kan yang unik, yang beda sama unit teknis ya. Sebenarnya kan karena aku belum pernah ke unit teknis, cuman aku dapat cerita dari teman-teman yang dari unit teknis dan kemudian dipindah ke kepegawaian kayak Mas Eka, terus Pak Adi.
Mas Oki, waktu itu sering ngobrol ya. Bedanya itu kalau teman-teman unit teknis itu benar-benar pure ngurusin urusan mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, udah jelas dia harus ngapain ini, udah selesai, udah gitu. Tapi kalau di kepegawaian dan organisasi ini, kerjaan kita benar pun belum tentu benar gitu. Lagi salah. Dan ini yang ngomong mereka ya, maksudnya ini benar-benar di sini tuh nggak ada habisnya gitu, dan memang seperti itulah gitu kan, karena kita pelayanan internal kan, kayak gitu sih uniknya mungkin. Kalau di kepegawaian sendiri pembagian kerjanya apakah kalau di unit teknis kan sekarang mengarah ke ada kelompok keahlian gitu ya Mbak, maksudnya di toponim misalnya ada kelompok keahlian apa. Nah, kalau di kepegawaian apakah seperti itu juga atau seperti apa modelnya? Terutama tadi yang misalnya kalau Mbak Sasti di-assign untuk tugas tertentu dan segala macam gimana? Nah gitu sih, apalagi ini kan lagi ada penyederhanaan ya. Kenapa yuk? Ada penyederhanaan birokrasi kan. Itu sebenarnya kalau aku pribadi senang banget. Oh gitu? Karena sebenarnya udah lama sebenarnya kita waktu itu kan aku pindah ke Orkala ya, ngurusin struktur tuh pasti rapat-rapat awal tuh aku udah ngusulin kalau bisa struktur ini bisa lebih flat lagi gitu. Sebenarnya senang banget nih. Jadi sebenarnya kayak di kepegawaian itu ada beberapa area bidang juga, bisa dibagi, tergantung sih ya, tergantung mau dibagi jadi berapa area. Jadi kira-kira ada yang ngurusin perencanaan di awal, perencanaan dan kebutuhan SDM, itu rekrutmen segala macam. Terus yang di tengah-tengah itu ada pengembangan, pengembangan pegawai, karir segala macam, itu ada urusan organisasi, tugas belajar, terus ayo di Jakun. Terus yang di akhir itu yang ngurusin soal purna tugas segala macam, pensiun kayak gitu. Terus di semuanya itu ada yang ngurusin sistem informasi SDM yang support semua aktivitas itu. Nah kalau dulu kan layanan kepegawaian itu lebih cuma administratif aja ya, kayak kenaikan pangkat, KGB aja tahu apa enggak? Banyak yang nggak ngeh ya kalau gajinya naik atau apa gitu ya. Nah itu sekarang kita mulai bergeser Kak ke arah yang lebih strategis, kayak misalnya udah mulai mikirin soal talent pool, talent management kayak gitu-gitu. Ya ini sih kurang lebih bidang tugasnya kayak gitu. Nah kelompok keahliannya ya kurang lebih kayak gitu, area-areanya gitu. Baik, saya menarik nih tadi ngomongin manajemen talenta ini, karena saya kan ini temenan sama Pak Adi Junjunan di Facebook, itu kan hampir tiap hari itu ngomongin manajemen talenta gitu ya. Mungkin itu nanti topik podcast yang berat yang lainnya lah. Saya mau ngubungin ke pimpinan-pimpinan di kantor ini Mbak. Kan mau tidak mau tadi ya di awal disampaikan bahwa sebenarnya kepegawaian ini kan penghubung ya, bagaimana pimpinan kemudian mendelegasikan tugas-tugas entah teknis, entah non-teknis, manajerial dan lain-lain itu melalui kepegawaian ke orang-orang. Kemudian kan misalnya tadi penempatan pegawai di satu unit eselon 2 itu jumlahnya berapa, jabungnya apa saja dan segala macam. Saya kira sampai ke situ gitu ya Mbak ya. Iya. Saya tertarik ini sebenarnya kalau dari pimpinan bagaimana mengkomunikasikan mungkin visi-visi beliau-beliau itu melalui kepegawaian itu seperti apa Mbak Arini? Wah ini jujur apa enggak? Jujur tapi agak bong dikit nggak apa-apa. Enggak apa? Jangan bilang-bilang ke orang-orang. Ini nih, jadi gimana ya Farid ya? Aduh, ngomongnya dari mana ya? Agak berat nih saya. Jadi sebenarnya pimpinan itu mungkin udah mulai berpikir ya bahwa kepegawaian itu udah mulai bergeser, nggak cuma ngurusin yang administratif itu, cuman kayaknya aku tahu sih karena pimpinan juga background-nya kan teknis semua ya, gitu Desi, dan mungkin dulunya kan nggak terlalu ngobrol sama kita gitu. Sekarang sih udah mulai open ya. Jadi kalau untuk komunikasi seperti itu ya kita sebenarnya sedang usahakan terus sih ya. Yang jelas biasanya kalau ada keperluan yang terkait sama apa ya, susah ya ngomongnya.
manajemen SDM itu belum benar-benar dipandang strategis sih sebenarnya seperti itu. Jadi ini kita sedang usahakan dan aku sih udah ngeliat itu udah mulai tampak nih, udah mulai kelihatan. Jadi kalau itu udah dipandang strategis ya pastinya nanti pimpinan akan bisa minta misinya ya. Nanti kan udah mulai nih para deputi misalnya ngomong pengennya nih ya nanti SDM-DIG itu bertaraf internasional, terus akan jadi pakar IG, orang-orang paling pakar IG itu ada di DIG. Jadi itu udah mulai muncul dari Pak Arif, dari Pak Anton. Nah, bapak-bapak itu dari awal memang aku melihat memang udah lama beliau itu berkomunikasi dengan kami. Itu butuh waktu sih memang. Nah, jadi baru sebatas itu belum sistematis sih, tapi udah mulai. Ya, sudah ada tapi belum sistematis gitu ya. Mungkin jadi kalau kita ngomongin talent management gitu agak oposisi gitu ya. Masih ada di atas gitu ya. Masih di atas dari dulu. Apa sih itu? Ya ntar aja nunggu kebijakan nasionalnya udah gitu lah. Jadi kurang lebih gitu ya. Ya, paham sih. Ya, Mbak Sasti atau Mbak Yu mau nambahin silakan. Sudah cukup jelas ya penjelasannya Bu hari ini ya. Tapi kalau kita kan kayak pelaksana ya, jadi ya jarang ada komunikasi gitu sama para dewa-dewa itu dan cuma sekedar nyiapin yang di bawah aja gitu sih. Tapi ini di kalangan pegawai inilah staf-staf seperti saya gitu ya. Awal tahun kan mesti selalu jadi gosip itu adalah SK Satminkal gitu ya. Maksudnya, si A pindah, si B pindah, segala macam ya. Itu mau tidak mau lomba itu jadi isu krusial di kantor gitu ya. Buat saya, baik yang mungkin sudah senior, ya, katakanlah kalau saya sudah 10 tahun kemarin akhirnya merasakan pindah gedung gitu ya. Mungkin ada teman-teman bahkan yang mungkin masih baru 1-2 tahun tapi sudah tanda kutip sudah merasa mungkin tidak serak atau apa gitu ya Mbak. Ini satu dinamika gitu ya Mbak. Ini tidak bisa dipungkiri lah, satu dinamika pekerjaan. Satu, apakah ada assessment misalnya per semester atau per 1 tahun, tanda kutip kepuasan pegawai bekerja misalnya, sehingga apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tadi penempatan pegawai, jumlahnya, kemudian jafungnya, kemudian tingkat jafungnya yang muda pertama dan segala macam itu seperti apa? Jawab. Silakan yang mau jawab siapa? Ayo jawab yuk. Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Kata Ayu ini bukan sisi lain HRD katanya. Justru aku udah nyiapin curhat-curhatan sisi lain HRD gitu. Ini pertanyaannya teknis loh Mas. Oh gitu ya. Siapa mau jawab? Bu hari ini mungkin. Kayaknya Bu hari ini yang paling ini. Karena aku yang udah nama Farid sih kemarin memang. Ini bukan aja ya. Jadi gini Farid, kalau yang untuk itu ya penempatan itu memang aku gini ngalamin ya waktu di swasta itu gampang banget loh sebenarnya mindahin orang, terus mecat orang tanda kutip yang tidak kompeten dan dia tidak termotivasi untuk kerja itu relatif lebih mudah gitu ya. Kalau di PNS memang nggak tahu susah banget ya mindahin orang aja. Nah akhirnya jadi kemarin tuh keluar ya aturan dari BKN. Intinya pokoknya dari mulai undang-undang yang baru terus PP yang baru itu sangat encourage kita untuk penempatan orang itu supaya lebih dinamis gitulah. Lebih dinamis ya Mbak ya kuncinya ya. Jadi ya, karena mungkin begini Mbak menambahkan, karena kan mungkin yang budaya lama gitu ya, budaya pekerjaan lama kan kadang satu orang memang pertama sampai pensiun ya di situ gitu. Itu banyak terjadi di masa, sehingga mau tidak mau kan memang ketika seseorang dipindah atau segala macam isu dan segala macam jadi segala macam gitu ya, maksudnya ya kita memahami itu lah, karena mau nggak mau budaya lama itu kan masih terdengar, bahkan kita mungkin mengalami itu yang mungkin transformasi dari yang baru, yang lama ke baru ini yang mungkin jadi satu paket seperti apa ya. Nah ini ngomong-ngomong Farid, untuk yang rotasi kita kan lagi siapin
ini udah ada naskah akademisnya udah keluar. Terus kita sebenarnya kemarin proposnya perka ya, tapi akhirnya kayaknya disepakatinya SK untuk rotasi. Jadi rotasi itu nanti akan diberlakukan secara general, ada kriteria-kriterianya, kurang lebih aku bocorin ya. Misalnya 5 tahun di tempat itu, terus kemudian ada kebutuhan di tempat lain. Jadi nanti kemungkinan teman-teman terutama yang suka akan putar semua. Itu jadi kita udah ngelihat bahwa udah bukan saatnya lagi dari lahir sampai pensiun tuh ada di situ gitu. Terus kita mau ngebongkar image yang kalau orang mutasi itu gara-gara misalnya dia punya masalah di situ. Terus dia punya like and dislike. Like and dislike atasannya. Terus apa lagi ya Sas biasanya kalau dia ada hukuman atau apa gitu. Itu kita pengen ngebongkar itu, makanya kita pindahin kayak kemarin tuh kalau dilihat itu sebenarnya orang-orang yang bagus loh. Jadi kita pengen ngebongkar, ini kita malah orang yang bagus loh yang dipindahin. Jadi sebenarnya pindah itu memang murni untuk ngebentuk budaya kerjanya biar lebih bagus, nggak ada silo-silo antar unit, terus jadi lebih satu kan, pandangan teman-teman udah tahu di IGD kayak gini, di IGD kayak gitu, kalau kan lebih bagus lagi, asal kompetensinya sesuai. Ya. Terus jadi lebih sehat buat budaya organisasi. Tapi ya ini saya yang jadi curhat malah saya nih. Habis dipindah ya. Cocok ya jangan gitu. Ada satu memang betul Mbak. Ini mungkin ya saya sendiri yang mengalami. Setelah hampir 10 tahun loh di PPBW kemudian pindah itu tentu zona nyamannya sudah sangat nyaman lah di situ. Katakanlah tutup mata aja saya tahu saya harus ngapain tiap hari gitu ya. Begitu ke PPRT, apalagi hal yang baru, ya walaupun kita sama-sama surta gitu ya, maksudnya secara umum ilmu pemetaan sama lah, memang ya teknisnya mungkin setiap di unit eselon 2 itu berbeda. Tapi ya tadi, sisi positifnya ternyata begitu pindah, kemudian mengenal banyak orang segala macam, ya akhirnya enjoy juga gitu, maksudnya ya tentu butuh waktu untuk adaptasi gitu ya. Saya menarik sekali di awal tahun itu, Pak Kapus saya kan juga baru dari PPB juga Pak Adi itu pindah ke PPRT. Jadi yang CPNS, yang baru-baru itu dikumpulin sama Pak Adi. Ditanyain gimana di PPRT sudah setahun seperti apa. Maksudnya memang malah pimpinan juga terbuka. Saya kira ini satu mengaknowledge bahwa rentan sekali yang awal-awal itu tadi ya untuk beradaptasi segala macam. Mungkin tiap orang kan kemampuan beradaptasinya berbeda gitu ya Mbak. Ya, ada yang pendiam lah, ada yang seminggu juga udah kenal semua gitu. Itu yang mungkin saya kira ternyata terlepas dari tadi seseorang dipindahkan, perhatian dari pimpinan juga sepertinya lebih juga ketika pimpinan perhatian juga memberikan atensi, saya kira itu juga lebih bagus juga Mbak untuk tadi lah. Ya, jadi staf yang dipindah itu juga merasa tanda kutip memang pindah ya orang ya udah kamu pindah, tapi diperhatikan juga oleh pimpinan yang baru segala macam. Saya kira itu satu ini yang bagus lah, bahwa ya tadi lebih dinamis, kuncinya lebih dinamis. Kemudian memang ini hal yang biasa gitu ya Mbak ya, kayak tour of duty itu biasa banget sebenarnya. Biasa banget. Bukan hal yang sakral atau hal yang konotasinya negatif gitu ya Mbak ya. Sama kayak pengangkatan struktural. Pemberhentian. Itu sebenarnya biasa banget. Ini yang kita suka kadang rame di luar ya. Buat kita sih itu harusnya biasa ya. Biasa banget ya. Kita mungkin belum. Nanti mungkin kita. Paling lucunya Mas Farid, isu rotasi ini, lucunya sebenarnya kadang Toto ada yang WA, yuk tahu nggak gini gitu. Padahal kita di kepegawaian nggak tahu kalau ada mau rotasi, mau tahu ada perubahan struktural, kita nggak tahu beneran. Oh bohong, ya ngapain bohong gitu. Pikirannya kepegawaian. Bener-bener kita malah taunya dari teman-teman di luar gitu. Ya karena Ayu udah sibuk dengan urusannya sendiri, pekerjaannya gitu kan, terus pasti udah sibuk dengan pekerjaan sendiri dan kebetulan kan di aku ya yang mengalami itu. Ya ini maksudnya belum di-announce tapi di luar udah pada tahu gitu maksudnya. Nah, biasalah. Gitu. Itu kan biasa, bahan gosipnya satu-satunya awal tahun kan SK Satminkal, nggak ada lagi. Jadi menarik sekali ya. Kalau ini Mbak Arini atau teman-teman Mbak Ayu sama Mbak Sasti ini, ke depan pengennya kepegawaian tuh ngapain sih? Kalau misalnya kita bagi dalam 2 term lah, term yang jangka pendek, jangka panjang tuh mimpinya apa sih di kepegawaian PIG ini? Satu karena ya tadilah mungkin tantangannya banyak, kemudian
semakin tahun kan jumlah personil BG juga semakin bertambah gitu ya Mbak ya, walaupun hitungannya mungkin cuma puluh ratus, saya kira bertambah puluhan orang tapi menghadapi dengan masing-masing individu, saya kira tantangan yang juga luar biasa gitu. Mungkin mimpinya atau pengennya apa nih ke depan kepegawaian akan seperti apa? Mungkin Mbak Sasti dulu silakan ya, mumpung masih sekolah nanti pulang langsung tesisnya mungkin nanti malah bisa itu ya Mbak Arini ya. Tesisnya bagus loh Sasti. Oh, iya. Gimana Mbak Sasti? Mimpinya apa ya? Sebenarnya ada banyak ya, banyak. Yang pertama kepegawaian itu jadi partner yang kuat gitu antara dengan pimpinan. Jadi ketika pimpinan membuat suatu kebijakan, kita harus dilibatkan gitu, terutama tentang SDM gitu. Jadi itu meminimalisir subjektivitas, itu yang pertama. Karena selama ini tuh kepegawaian tuh kayak masih belum dipandang strategis gitu, sedangkan ini kan harusnya strategis gitu. Dan walaupun kita hanya support function, tapi kalau nggak berjalan secara beriringan itu susah gitu. Terus yang kedua itu jangka pendek, yang jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kepegawaian bertaraf internasional juga. Nah itu ada kaitannya. Jadi kebetulan emang nyambung sama tesis saya. Memang saya selama bekerja gitu, ini tuh mau dibawa kemana sih gitu kan? Nggak tahu apa, saya juga masih belum paham sama IG itu sendiri. Cuma kayaknya masing-masing sektoral itu bekerja sendiri-sendiri gitu. Terus ya itu yang tadi pakar IG yaitu sebenarnya BIG itu core bisnisnya itu untuk SDM IG itu sendiri. Terus kita jadi selain core kita nyiapin peta, kita jadi kayak pusat gitu loh, pusat IG yang kita di situ ada university, maksudnya ada pusat untuk kompetensi untuk IG gitu, karena kita kerjasama dengan universitas, dengan pihak internasional, pihak secara nasional juga gitu. Terus kita jadi sebagai acuan untuk semua ya terkait IG gitu. Terus dari dalamnya juga sendiri kita juga harusnya jadi antar bidang itu memang ada yang kuat gitu dan bisa saling saling mensupport. Terus kita punya ilmu yang baru jadinya. Jadi ya sebenarnya cita-citanya sih itu gitu. Jadi lebih terarah, lebih berdaya guna, yaitu dari kompetensi SDM itu sendiri gitu. Jadi ya benar-benar lebih lebih di manage gitu lah. Jadi ada pusat khusus untuk SDM IG. Wah, menarik juga. Mbak Ayu mungkin ada tambahan mimpi atau mimpinya bertolak belakang sama mimpinya Mbak Sasti nih, jangan-jangan. Enggak sih, sama pengen pegawaian atau SDM itu pertimbangkan dalam setiap kebijakan. Paling tambahannya pengennya sederhana aja sih. Karena emang selama ini banyak masalah itu lebih di komunikasi, pengennya kepegawaian itu lebih mudah dijangkau sama teman-teman di luar kepegawaian. Itu aja sih, ada media komunikasi yang bisa kita buat supaya teman-teman luar kepegawaian mudah bertanya, mudah dijawab tanpa ada miskomunikasi. Itu aja sih, sederhana. Gitu ya, jadi lebih mudah dijangkau gitu ya. Ini mungkin nanti butuh satu media yang mungkin lebih terbuka, lebih humanis gitu ya. Maksudnya orang tidak lagi memandang kepegawaian sebagai satu yang horor atau hanya tempat untuk protes gitu, tapi justru adalah tempat untuk bisa banyak hal gitu ya. Mungkin itu nanti ke depan bisa lebih dioptimalkan. Ini dari Mbak Arini kayaknya ada banyak ini. Banyak kayak 2 jam kayaknya Farid. Gimana Mbak Arini? Aku sih ngelihat ini ya, Farid dan teman-teman, beberapa teman-teman itu seneng ya, maksudku ya menurut aku ini cerita sedikit aja. Beberapa tahun waktu aku masuk pertama kali itu, kalau rapat sama bapak-bapak dari teknik itu bener-bener ya muka kita itu nggak dipandang. Bener-bener kayak Ayu sama Sasi nggak ngalamin, aku ngalamin loh. Bener-bener kita tuh dianggap nggak ada, cuma ngurusin KP sama ya itu tadi administratif aja. Tapi sekarang
sekarang coba sebenarnya kita tuh udah berproses sana. Jadi sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman teknis juga udah terbuka kok. Ya kayak banyak hal kayak sekarang juga perencanaan SDM-nya sudah berbasis Renstra, udah komunikasi terus sama perencanaan kan, terus ngobrol juga sama unit teknis, kita udah partneran. Aku sih ngerasanya gitu, udah mulai kita partneran. Dan itu progres yang kalau dibandingin pas aku masuk sih jauh banget. Jadi ke depan sih aku merasa bakal lebih bagus lagi. Terus kalau harapan tuh sebenarnya gini, aku kadang agak gregetan ya. Jadi BIG itu kecil kan sebenarnya organisasinya. Terus orangnya tuh pintar-pintar gitu. Terus sebenarnya ide itu sangat amat sangat banyak ditunggu-tunggu sama orang banyak gitu. Produk kita itu sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh orang banyak di Indonesia gitu. Jadi pengennya ya dari SDM itu support itu sama-sama bareng-bareng sama teman-teman teknis untuk menuju yang kita bilang tadi, mungkin jadi pakar-pakar ide yang bisa menyumbangkan apapun itu ke Indonesia jadi lebih baik. Karena sebenarnya kalian itu harusnya di manage-nya lebih gampang sih ya, karena kecil dan terpinter lagi kan. Pinter lagi gitu. Tinggal visi pimpinan aja sih kalau menurut aku, Farid. Yang pinter-pinter biasanya ngeyelan. Ya, asal pimpinannya itu bisa bentuk visinya satu gitu, harusnya sih. Gitu. Yeah. Kalau dibandingin sama teman-teman SDM yang di kementerian ya, aku sih ngerasa mereka udah mungkin lebih berat lagi sih dari kita. Kita mungkin nggak seujung kukunya mereka. Terus di Pemda, teman-teman SDM yang di Pemda, sama ngobrol juga ya politik lah gitu kan. Itu kan udah berat banget. Kalau begitu bupatinya ganti, ya udah ganti semua segerbong itu. Betul. Lagi kalau aku sih nggak terlalu. Ya betul Mbak Anis. Saya mengkonfirmasi lah bahwa saya kira memang betul PR kita semua baik teknis maupun unit non-teknis itu mengenalkan BG lebih luas lagi ke masyarakat ya. Kita orangnya pinter-pinter kurang pinter apalah gitu ya. Maksudnya udah pinter-pinter banget. Kemudian isu pemetaan ini kan sebenarnya isu nasional gitu. Maksudnya setiap orang sebenarnya bisa merasa berkepentingan dengan pemetaan itu. Tinggal bagaimana kita kemudian mengemas itu jadi satu hal yang lebih menarik. Dan tadilah, ini yang mungkin tantangan juga Mbak Arini. Kita kan bahasanya bahasa langit semua ini orang-orang teknis gitu ya. Iya. Masyarakat umum itu yang kayak gitu tuh nggak mungkin ya kan sulit juga. Jangankan yang masyarakat biasa ya, yang mahasiswa kuliah tanyain geospasial aja mungkin juga apa itu geospasial gitu ya. Makanya satu nama kita juga sudah susah, orangnya pintar-pintar tapi susah juga untuk bisa mendeliver. Itu benar banget. Jadi aku punya adik di PU ya. Ngurusin tata ruang juga, terus aku punya teman sahabat itu SMP itu ngurusin tata pemerintahan datas wilayah itu, dan mereka sama sekali bukan orang geodesi, bukan orang geografi gitu, dan staffnya pun sama gitu, jadi mereka memang di luar dunia kalian. Nah itu ngebahasainnya supaya nyambung itu kadang aku ngerasa BIG kurang itu sih. Betul. Kurang ya itu di sana terus mereka di sini gitu ya, jadi kayaknya kurang, mungkin butuh kita gitu. Nah, sepakat karena kemarin Aan itu pas di podcast sebelumnya kan ngomong bahwa pernah juga sosialisasi tentang Japfung dan segala macam. Saya kira salah satu kita merambah ke masyarakat kan sebenarnya PNS di luar sana mungkin tertarik untuk ikutan Japfung Surta tadi ya. Mungkin yang latar belakangnya geo itu bisa juga jadi Japfung gitu. Itu sekaligus kan mengenalkan saya tidak langsung konsep kita di Busru udah ke kepegawaian ini mainnya bagaimana orang bisa bekerja dengan menyandang sebagai Japfung Surta itu dia bangga, dia bisa survive hidup gitu loh, tidak memilih itu kan jadi satu tantangan sebenarnya Mbak, bagaimana menjual Japfung itu lewat nanti teman-teman kepegawaian dalam memformulasikan hal-hal teknisnya seperti itu. Wah ini kayaknya kalau dilanjutin udah jadi kayak seminar ini. Webinar. Akhirnya kita mau curhat ini ya. Mbak-mbak sekalian ini tidak terasa, wah ini sudah 1 jam. Ini kalau diterusin nanti bisa 2 jam. Jadi mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Wah, saya terima kasih ini sudah bergabung Mbak Arini, Mbak Sasti, Mbak Ayu. Mudah-mudahan nanti ke depan lah ya. Saya pribadi berharap untuk kepegawaian semakin tanda kutip melayani, ramah dan tadilah jadi sahabat gitu ya, bukan jadi tempat orang marah-marah sama orang tempat komplain doang gitu ya.
kurang ramah apa, Farid? Makanya, katanya muka tuh bisa menipu katanya Mbak. Ya, baik kita cukupkan. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.